Setiap hari jutaan pengemudi ojek online menggerakkan kota, mengantar makanan, mengirim paket, mengantarkan orang. Tapi di balik layar aplikasi yang tampak sederhana itu ada pertanyaan yang lebih rumit. Apakah negara benar-benar hadir dalam melindungi kesejahteraan mereka, atau justru membiarkan mereka menjadi korban dari logika pasar digital? Secara hukum mereka bukan pekerja formal, tidak ada gaji tetap, jaminan sosial, atau perlindungan kerja. Hal ini semakin diperkuat dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019, di mana ojol dikategorikan bukan sebagai angkutan umum, tapi sebagai kendaraan pribadi yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Yang semakin mengukuhkan tidak ada pengakuan hukum atas status mereka sebagai pekerja transportasi. Pada 2022, Kementerian Perhubungan sempat menetapkan tarif batas bawah dan atas untuk ojek online. Misalnya, 2.000 sampai 2.500 per kilometer batas bawah dan 2.600-2.800 per kilometer batas atas, tergantung pada wilayahnya. Tapi kenyataannya, algoritma aplikator masih menentukan pendapatan aktual pengemudi, dan potongan komisi aplikator yang bisa mencapai 15-20% per order membuat penghasilan bersih terus menurun. Dari sisi aplikator, argumennya sederhana. Kami hanya platform teknologi, bukan pemberi kerja. Gojek dan Grab sering menekankan bahwa mereka mendukung fleksibilitas kerja. Pengemudi bisa atur waktu sendiri, bisa online kapan saja, tapi di balik fleksibilitas itu ada realitas lain. Sistem insentif, order prioritas, dan suspensi akun yang membuat pengemudi justru tergantung pada algoritma. Ketika negara membiarkan aplikator menentukan struktur upah dan pola kerja, maka pasar, bukan hukum yang akhirnya jadi pengatur utama hubungan industrial. Kini Indonesia sedang menuju ekonomi digital inklusif. Namun tanpa kejelasan status kerja, perlindungan sosial, dan regulasi upah yang adil, inklusi digital bisa jadi hanya nama lain dari eksploitasi digital. Maka pertanyaan besarnya tetap sama. Ketika aplikator dan algoritma menentukan harga dan nasib ribuan pengemudi, di mana batas tanggung jawab negara dalam mengatur hubungan kerja di ekonomi digital? Oke, selamat sore Bung Daniel. Selamat sore Bung Mara, Kita ketemu lagi untuk mendiskusikan isu-isu menarik soal ini. Kali ini kita mau mencoba untuk mengulik fenomena pekerja digital di Indonesia yang akhir-akhir ini cukup banyak permasalahan. Mulai dari pendapatan tidak stabil, jaminan sosial, dan juga ada pergolakan. Ya. Bagaimana Bang Daniel? Iya, penyataan ini kalau menurut saya Bung Mara ini menarik, ini fenomena ini sangat menarik karena ini bukan cuma sekedar teknologi, tapi juga ini terkait dengan relasi antara negara dan pasar. Ya, jadi ini ada hubungan kuasa lah kira-kira. Negara di satu sisi, ada platform dan ada pekerja digital. Nah, ini masalahnya ini adalah bagaimana platform ini yang hubungan dengan pekerja digital. Nah, ini kalau yang kita lihat itu kan teman-teman pekerja digital ini ya seperti yang Bu Mara bilang kan, tidak pasti ya apa jaminan. Jadi saya pikir ini Bung menarik untuk kita diskusikan, ya kan? Jargon-jargon fleksibel, teknologi, terus juga akses kerja yang lebih luas, itu digembor-gemborkan bahkan oleh pemerintah sendiri. Namun justru hal ini menimbulkan permasalahan, Bung. Banyak kita bisa melihat fleksibilitas justru malah menjadi ruang kerja yang tidak pernah berhenti, tidak ada justru menjadi celah untuk dieksploitasi jam kerjanya. Itu bagaimana menurut Bung? Kalau menurut saya ya Bung ya, ini sebenarnya ini kan sudah menjadi perhatian dari sebenarnya para pakar soal pekerja digital ini yang berada dalam posisi rentan. Karena apa? Ya tadi yang Bung Mara bilang, relasi antara
platform dan pekerja digital ini ya itu apa ya kan kalau ke bahasanya itu kan kemitraan. Nah kemitraan ini kan bermakna Bung Mara di satu sisi, saya di satu sisi seolah kita tidak terkait, padahal kita terkait. Mitra ini kan seharusnya setara. Kalau misalnya saya bekerja Bung Mara itu gak bermitra namanya. Nah ini yang saya pikir perlu menjadi perhatian untuk membaca fenomena pekerja digital ini. Ya, memang fenomena ini mendapat perhatian juga dari para pakar seperti misalkan Guy Standing yang dia memperkenalkan bagaimana prekariat atau prekarius proletariat yang merupakan sebuah kelas pekerja baru, Bu. Dalam era digital, bagaimana platform menguasai infrastruktur sementara para pekerja ini, para proletariat ini memiliki yang memiliki keterampilan tapi terbatas dalam hal perlindungan misalkan. Nah ini kalau Bung Daniel melihat dan mengaitkannya dengan pasal 33 Undang-Undang 1945 bagaimana? Iya Bung, ya itu ya seperti yang Bung bilang tadi ya, ini kan penuh dengan ketidakpastian, rentan lah istilahnya. Siapa tadi Standing yang Bung sebut tadi. Tapi memang kalau kita kaitkan dengan pasal 33, sebenarnya pasal 33 posisi negara jelas. Betul. Tapi jelas itu pertama dia bagaimana dia memandang ini. Apakah ini digital ini adalah hal yang strategis untuk negara, untuk rakyat, atau dia pandangnya gimana? Nah kalau dia memandang ini hal yang sangat strategis untuk negara, berarti dia kalau amanatnya dia kan cabang-cabang produksi yang penting ya, baginya harus dikuasai oleh negara kan gitu. Nah ini bagaimana dia memandang situasi digital ini? Kalau dia memandang ini adalah hal yang strategis dan penting, maka dia sebenarnya harus mengintervensi sehingga pekerja digital ini tidak dibiarkan bekerja tanpa yang Bung bilang tadi, tanpa jaminan, tanpa kepastian, fleksibel lagi. Diperhalus yang fleksibel ini, tapi fleksibel ini ya juga dia Justru tidak pasti jam kerjanya. Saya kira gitu Bung. Jadi saya pikir ini yang sangat bagaimana negara ini memandang, karena platform ini sudah bermain. Ini kan dikasih ke pasar yang saat ini ya. Betul. Iya kan? Betul. Dikasih ke pasar. Nah sekarang pasar ini masalahnya ada pihak diperlakukan tidak adil. Nah bagaimana posisi negara? Atau bagaimana menurut Bung Mara? Iya, kalau bagaimana saya melihatnya ada tiga masalah inti daripada hal ini. Pertama, ketergantungan ketergantungan pada algoritma platform. Ya kan. Kedua, ada ketidakpastian pendapatan. Ketiga, ada minimnya intervensi negara, Bu. Nah ini menimbulkan kerentanan tadi, sebagaimana yang disebutkan oleh Guy Standing. Bagaimana namun kalau Bung Daniel melihat para pakar mana fenomena ini bagaimana? Iya, kalau menurut saya Bung ya, ini saya pikir Standing, kalau siapa itu Kastel misalkan kan ini juga dia bagaimana ruang digital ini jadi arena kontestasi antara negara, platform dan pekerja digital. Nah kalau dikaitkan lagi dengan Keynes misalkan bahwa negara perlu mengintervensi, ditambah dengan tadi yang standing. Nah ini sebenarnya bagaimana ini ada keseimbangan kan itu seharusnya. Nah kalau tidak ada keseimbangan pasti ada dirugikan. Nah, apakah negara ini mau mengintervensi sehingga platform diperlukan ada pekerja digital juga diperlukan ada. Nah ini hanya negara yang bisa mengatur ini, tidak bisa dibiarkan ini begini. Kalau sekarang kan seolah-olah ya. Karena seolah-olah kan memang regulasinya hampir tidak memihak pekerja digital. Betul. Seolah dibiarkan
mekanisme pasar kan. Nah, ini ya situasinya ini tadi kerentanan itu. Kerentanan. Ada kekosongan di situ ya Bung ya. Nah, ini bagus juga kalau kita melihat ini dari pandangan Kastel, bagaimana ruang digital menjadi konsentrasi negara kan, bagaimana platform dan warga negara juga bisa membantu kita memahami relasi antara pekerja, pasar, dan negara. Dari sini solusi yang bisa dikembangkan menurut Bung Lalu gimana? Iya, kalau menurut saya ini Bung, ya, seperti tadi yang sudah ini kan ada kontestasi ini. Di pekerja teman-teman pekerja digital kan ingin juga menuntut haknya, diperlukan adil, ada jaminan, ada kepastian. Tapi ini kan tidak terjadi. Negara dalam untuk saat ini saya lihat itu masih minim intervensi terhadap dunia pekerjaan digital ini kan. Pekerja digital itu bukan cuma ojek online. Betul. Ada freelancer, ada content creator, macam-macam. Nah, sekarang ini bagaimana negara mengatur supaya ada keseimbangan? Nggak ada yang dirugikan, itu menurut saya itu. Nah, tapi kan menarik juga nih. Ini kira-kira bagaimana? Kalau ada solusi dari ini, kira-kira gimana? Saya cukup sepakat sih. Menurut saya ini kita harus ada kolaborasi antara ketiga pihak ya. Bagi kolaborasi negara dengan platform supaya relasi dengan para pekerja pengguna ekonomi digital ini bisa secara harmonis berjalan gitu. Misalkan bagaimana kita membangun model kemitraan namun kita arahkan untuk BPJS. Jadi BPJS dalam model kemitraan pekerja digital gitu. Karena inti permasalahannya memang ada ketidakseimbangan gitu antara pelaku ekonomi pekerja digital dengan platform, di mana platform menentukan sendiri bagaimana harga, bagaimana data, bagaimana hubungan kerja. Betul nggak? Nah, ini tuh negara harus intervensi dan juga bertanggung jawab untuk mengatur bagaimana platform bisa berjalan bersamaan agar tidak menjadi prekariat permanen. Nah, ini menarik untuk kita kembalikan lagi ke pasal 33 Undang-Undang 1945. Iya, sepakat Bu. Jadi ini bagaimana ini menarik itu kan prekariat permanen. Ini kan harus ada bagaimana supaya tidak menjadi prekariat lagi. Harus ada kepastian, harus ada jaminan gitu. Tadi contoh yang Bung bilang BPJS kan. Ini kan orang bekerja, kenapa pekerjaan lain boleh? Nah, ini mau apakah dibiarkan begitu kan? Nggak boleh begitu. Nah, ini tadi saya pikir negara harus hadir dalam masalah ini. Ini kan di era digital. Dikaitkan dengan pasal 33, ini kan butuh penafsiran yang lebih luas. Nah, jadi dia ini pasal 33 ini harus juga ditafsir itu di era digital, dalam kontekstualnya itu digital. Ini kalau tafsir begitu bisa jadi data ini adalah jadi alat produksi di dunia digital ini, jadi cabang produksi yang menguasai hayat hidup orang banyak. Betul. Iya kan, data ini apa tadi istilah waktu offline itu apa? Data itu apa? New oil. Itu kan berarti begitu pentingnya gitu. Masa itu bukan hal yang strategis, padahal digital ini hampir semua saat ini kan digitalisasi. Betul. Nah, saya pikir itu bukan, saya butuh perhatian itu. Kalau mau solusinya itu tadi ya, solusinya harus keseimbangan. Yang menciptakan itu siapa? Negara. Kolaborasinya siapa? Negara dan platform. Nah, solusinya kan ada dua, satu negara, satu platform. Sehingga ini pekerja digital ini tidak dibiarkan dalam ketidakpastian. Betul. Karena yang saya khawatir itu, nggak tahu nanti mau bicara. Ini bisa nggak jadi
semacam gerakan sosial. Tentu Kerja sangat digital ini. Kan kalau mereka ini standing itu bilang ini kelas berbahaya, ya, kelas baru. tentu sangat bisa sekali karena melihat bagaimana ia merupakan satu kelompok yang besar, ia kelompok yang masif, ia kelompok yang tidak stabil, ia juga menjadi kelompok yang rentan. Ini ketika kemudian mereka terhimpit, itu bisa jadi terjadi gesekan-gesekan seperti yang sebelum-sebelumnya terjadi, bagaimana ada isu yang dipertontonkan bagaimana DPR dalam hal ini berfoya-foya, pejabat berfoya-foya, dan ini mengusik mereka dan meletuslah kemudian gerakan-gerakan ini bisa saja terjadi. Iya, pada saat Agustus September itu gerakan-gerakan yang kemudian membakar emosi-emosi mereka yang tergolong sebagai prekarya tadi. Iya, itu kan kalau standing itu yang itu sama standing itu 2011 ya bukunya itu sudah memperkirakan itu. Pekerja digital ini memiliki kemarahan, kecemasan, betul, dan terasing dan punya memiliki anomi. Anomi ini kan kira-kira ada momentum dia bisa meledak lagi. Betul. Makanya kalau mau bilang itu bisa peristiwa Agustus September kita bisa baca dari pekerja digital itu sangat tepat. Dan ini sudah berdasarkan kajian juga ini orang dan itu jawab ketika orang berkutat dengan kecemasan dan ketidakpastian, sementara di satu sisi ada mempertontonkan kemewahan ini kan. Nah itulah tadi yang dibilang orang mungkin bilang iri, kalau standing itu orang bikin iri, tapi gimana orang kan dipertontonkan setiap hari. Betul. Saya pikir tema ini menarik, Bung. Nanti kita bisa lanjut untuk diskusi. Ya paling tidak kita offline ya, Bung. Nah, bisa. Paling tidak kita menarik ini. Sangat menarik sekali ya. Iya, jadi intinya bagaimana ada keseimbangan ya, Bung, ya, antara negara dan platform yang supaya tidak ada lagi yang dirugikan, terutama para pekerja digital. Iya, bahkan kan negara kalau dia mau ikut berperan itu dia bisa buat platform sendiri, terus dikasih dengan harga yang murah ke pekerja digital kan, kira begitu. Dia bisa buat badan usaha, ya platform misalkan. Betul, gitu kan, itu atau koperasi platform. Betul. Itu dong, ya kan? Iya betul, karena potensi ekonominya cukup besar. Wah ini kan bonus demografi nanti kalau nggak ini nggak diselesaikan, Bung, tadi yang Bung bilang. Betul. Bisa terjadi gerakan sosial dan bisa terjadi revolusi kalau tidak dikelola dengan baik ya. Oke, kalau menurut saya begitu. Ini menarik sekali. Iya. Terima kasih. Sampai jumpa nanti abis ini kita ngopi sambil lagi. kita diskusi lebih apa ya. Siap. Oke.